Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Alfiansyah, mahasiswa STI Dr. KZ Mutakin Purwakarta, Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 010525011011. Tujuan atau alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fikih dan praktik ibadah dengan dosen pengampu TB Abdul Hamid DRS MAG. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang tata cara mengurus mayat atau jenazah. Dari hadis Nabi dijelaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi qala haqqul muslimin al muslimin khamsun radus salami wa iyadatul maridi wa tiba'ul janaiji wa ijabatu da'wati wa tasmitul adisi, yang artinya hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Yang pertama, radus salami, yaitu menjawab salam. Jika ada teman, tetangga atau saudara yang mengucapkan salam kepada kita, kita berhak menjawab salamnya. Bahkan kata ulama lainnya yaitu wajib menjawab salamnya. Yang kedua, wa iyadatul maridi, yaitu menjenguk orang yang sakit. Kita tetangga atau ada teman, tetangga, saudara yang sakit, kita berhak menjenguknya. Yang ketiga, wa tiba'ul janaiji, yaitu mengiringi jenazah atau mengurus jenazah. Dari sinilah kita hak seorang muslim atau atas muslim lainnya, yaitu berhak mengurus jenazah atau mengiringi jenazah. Jika tidak ada yang mengurus jenazah dalam kampung tersebut, yang mengurusinya, yang memandikan, yang menguburkan, yang menyolatkan, yang membajuinya, kita selaku warga di kampung itu terkena dosa. Tetapi jika ada satu orang saja yang mengurus jenazahnya, yaitu dengan cara memandikan, membajui, menyolatkan, dan menguburkannya, maka dosa tersebut dilebur oleh satu orang itu yang mengurusnya. Dan yang keempat ada wa ijabatu da'wati, yaitu memenuhi undangan. Dan yang kelima adalah mendoakan orang yang bersin. Dalam kitab Safinatun Najah juga dijelaskan, alladzi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin ghusluhu wa takfinuhu was salatu alaihi wa dafnuhu, yaitu perkara yang diwajibkan kepada mayit atau wajib kepada mayit itu ada 4. Yang pertama adalah ghusluhu, yaitu memandikan mayit. Yang kedua, wa takfinuhu, membungkus mayit atau pakaian mayit. Yang ketiga yaitu wassalatu alaihi, menyolatkan alaihi kepada mayit. Yang keempat adalah wadabnuhu, yaitu mengubur mayit. Yang pertama dari mulai memandikan. Pasti yang dinamakan memandikan dalam kitab sipilnya juga rukun fardu adus atau fardu memandikan itu ada 2 dalam kitab Safinah, yaitu aniyatu, yang pertama niat, dan yang kedua wa ta'mimul badani, membanjuri badan, sekabeh badan, semuanya badan dengan air. Di sini juga dijelaskan aqallul ghusli tamyi'u badanihi bil ma'i, yaitu paling sedikit-sedikitnya memandikan mayit, paling minimalnya memandikan mayit itu adalah menggosok atau membanjuri air kepada badan si mayit sampai ke sela-sela hidung, jari, kuku, kuping, mulut, mata, itu harus benar-benar bersih. Wa akmaluhu ayyughsila sawa'ataihi wa ayyuzila al-qadari
min anfihi wa ayyudi'ahu wa ayyudlika badanahu bisidri wa ayyusibba al-ma'a alaihi salasan. Artinya dan sempurnanya memandikan mayit, yaitu yang pertama harus mengumbah kubul dubur mayit. Yang pertama harus dikumbahnya kubulnya, duburnya harus dibersihkan. Yang kedua harus membersihkan kotoran yang ada dalam perut mayit, dalam hidung mayit harus dibersihkan. Yang ketiga harus mewudukan kita harus mewudukan mayit tersebut. Yang keempatnya kita harus menggosok-gosok badan mayit dengan daun bidara. Kalau sekarang banyak pakai spons, sabun batang atau sabun lainnya. Dan yang kelima harus mengocorkan cai pada badannya si mayit, dengan catatan cainya, airnya harus bersih, harus suci. Kalau sekarang kan yang pertama itu dibanjur oleh air biasa, yang kedua dicampur oleh air sabun, yang ketiga dicampur oleh air kamper, yaitu kamper dikumpulin 10, digeprek sampai halus, langsung ditaburkan kepada air agar wangi. Dan itu air yang ditaburi oleh kamper itu adalah bagian terakhir. Selesai dimandikan, kotoran perut sudah terbuang, kotoran hidung, kotoran telinga sudah bersih semuanya, barulah air kamper dibanjurkan kepada badan si mayit agar bersih. Ya, rukun kedua yaitu keperluan kedua yaitu membajui mayit atau membungkus mayit. Dalam kitab ini juga dijelaskan, aqlul kafni saubun ya'ummuhu wa akmaluhu lirrajuli salasu lafaifa walil mar'ati qamisun wa khumarun wa izarun wa lafatatani. Yang artinya wa aqlul kafni saubun ya'ummuhu, sedikit-sedikitnya membungkus mayit atau membungkus mayit adalah satu baju anu yang menutupi sekabeh semua badannya. Wa akmaluhu lirrajuli salasul lafaifa, ya, dan sempurnanya membungkus atau membajui mayit adalah, kalau mayit laki itu adalah tiga lapisan lapis boeh, 3 lapisan baju boeh. Dan kalau mayit perempuan adalah kugamis, tiung, sarung, jeung 2 lapis boeh. Jadi totalnya 5 lapis boeh untuk perempuan. Dan yang ketiga adalah rukun ketiga adalah menyolatkan mayit. Adapun rukun untuk menyolatkan mayit dalam kitab ini juga dijelaskan, arkanus sholatil janazati sab'atun. Rukun menyolatkan jenazah atau mayit, rukun menyolatkan mayit ada 7. Al-awalu an-niyatu, yang pertama adalah niat. Bagaimana cara niatnya? Kalau mayit laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti 4 takbiratin fardhu kifayatin ma'muma lillahi ta'ala. Sejak kaula atau niat saya menyolatkan ini mayit laki-laki 4 takbiran makmum karena Allah Ta'ala. Usolli ala hadza maitatil, usolli ala hadhil maitati 4 takbiratin fardhu kifayatin ma'mum lillahi ta'ala. Niat saya menyolatkan ini mayit perempuan 4 takbiran fardu kifayah makmum karena Allah Ta'ala itu untuk perempuan. Kalau untuk mayit yang di bawah umur yang belum balik itu menggunakan kata tifli, usolli ala hadzal mayyiti tifli atau usolli ala hadhil maitati tiflati.
Ada pertanyaan, gimana kalau kita mau menyolatkan tapi mayatnya tidak ada di hadapan kita, atau dia sudah dikubur atau menghilang mayatnya entah kemana? Bisa disolatkan dengan cara menyolatkan mayat gaib, yaitu dengan niat usolli ala hadal maitil, usolli ala maitil ghaibi, usolli ala maitatil ghaibati. Dengan cara itu, dengan cara menyolatkannya biasa. Rukun kedua yaitu asani arba'u takbiratin, yaitu dengan 4 takbiran. Yang ketiga as-salisu al-qiyamu al-qadiri, yaitu berdiri kepada jalma yang mampu. Yang keempat ar-rabi'u qiraatul fatihati, yaitu membaca surah al-fatihah. Al-khamisu as-salatu ala nabi alaihi wasallam ba'da saniyah, yang ke 5 adalah membaca salawat kepada nabi sesudah takbir kedua. Yang keenam as-sadisu addu'a lil mayyiti ba'da salisatu. Yang keenam adalah mendoakan ke mayit sesudah takbir ketiga. As-sabi'u assalamu, yang ketujuh adalah membaca salam sesudah takbir keempat. Dalam takbir ke-1, Allahu sholli ala hadzal mayyit arba takbiratin fardhu kifayatin, ma'amulillah ta'ala. Allah, niat saya menyolatkan mayit 4 takbiran fardhu kifayah karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Takbir pertama kita membaca surah Al-Fatihah. Sudah selesai surah Al-Fatihah, lanjut takbir kedua kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah itu takbir ketiga Allahu Akbar. Kita mendoakan kepada mayit. Bebas doanya apa. Allahumma, misalkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu dan lainnya. Takbir keempat langsung membaca salam. Nah, kalau tradisi saya takbir keempat ada tambahan doanya, yaitu itu mah bebas sih, mau apa-apa juga, tetapi takbir keempat itu membaca salam. Dan itu untuk menyolatkan mayit. Yang keempat wajibnya mayit yaitu menguburkannya. Dalam kitab Sepinah juga dijelaskan, aqallu dabnil khupratun taktumu raihatu wa tuhrusuhu minas sibai, yang artinya minimal ngubur mayit yaitu sekedukan atau setampak, tapi setampak yang menyembunyikan badan mayit tersebut dari indera penciuman dan menjaga mayit dari satwa-satwa yang galak seperti harimau yang bisa memakannya gitu. Tapi sempurnanya menguburkan mayit yaitu setangtung dan sebabar tangan, yaitu sebabar tangan ini tubuh kita, ini tangan kita. Nah, kira-kira 3 meteran lah. Kira-kira 3 meter sampai 5 meter. Sebabar tangan kita berdiri, dan ini sebabar tangan segini, itu yang diperlukannya. Lalu dalam proses menguburkannya, setelah dimasukkan ke dalam lubang, kita si pipinya mayit itu diantelin kepada tanah dan disiapkannya bantal bulat dari bola tersebut, langsung ditutup oleh lapisan bambu atau kai, dan ditutupi lagi dalam 2 lapisan kai. Dalam 2 lapisan itu si mayit dimasukkan, terus dilapisi oleh bambu, dihalang dalam 2 halangan bambu 2 jajar. Setelah itu dikuburlah, pendamlah. Jadi seperti itu. Adapun dalam pertanyaan, tetapi dalam kitab Sepinah dijelaskan
yunbasu yunbasul mayitu li arba'i khisalin lil ghusli idza lam yataghayyar wa li tawjihi ilal kiblati. Wajib menggali mayit karena 4 perkara. Jadi setelah dikubur si mayit itu kita wajib menggalinya kembali karena 4 perkara. Yang pertama adalah idalam yataghayyar wali taujihi ilal kiblati. Yang pertama karena ngadusan mayit di mana can barobah mayit. Ya, di mana si mandian itu serasa belum sempurna atau belum berubah. Yang kedua adalah walil mali idza dufina ma'ahu. Belum. Yang kedua adalah wali taujihi ilal kiblati. Yang kedua adalah karena mengharapkan mayit ke kiblat. Kita mangmang kalau mayit itu belum menghadap ke kiblat. Dan yang ketiga walil mali idza dufina ma'ahu. Yang ketiga adalah karena harta di mana dikubur bersama mayit. Misalkan kita lagi mengkuburi, sudah dikubur mayit, kita langsung mengasorkan tanahnya, tiba-tiba jam seharga 1 M misalnya terkubur. Nah, kita wajib menggali dan menemukan barang tersebut. Dan yang keempat adalah mayit perempuan di mana dikubur si mayit itu imkan hidupnya si janin, memungkinkan janinnya hidup tersebut, di mana perempuan yang sedang hamil meninggal, kita lupa bahwa kita tidak tahu bahwa si perempuan itu hamil punya janin. Sudah tahu setelah diberitahu oleh saudara, misalkan tetangga, bahwa si ini itu lagi hamil 8 bulan atau 9 bulan mau berojol. Nah, kita imkan bisa menggali kuburan tersebut, imkan hidupnya janin. Tapi kalau sudah selang 3 hari 4 hari tidak memungkinkan si janin itu hidup, ya tidak apa-apa, itu dibiarkan saja. Nah, sudahlah, itulah materi saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Fikri Alfiansyah, mahasiswa STM Universitas Petakin, Purwakarta, meminta beri-beri kemaafan atas kesalahan atau perilaku saya dengan membuat video ini. Adapun untuk kebenaran yang itu milik Allah, atas kesalahannya itu milik saya pribadi. Saya Muhammad Fikri Alfiansyah, undur diri.